Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Laila Rizkia, mahasiswa program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Hussein Slawi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview tentang apa sih itu asuhan kefarmasian. Dilihat dalam segi pengertiannya, asuhan kefarmasian merupakan bentuk optimalisasi peran seorang apoteker terhadap pasien yang kaitannya dalam penggunaan terapi obat, sehingga akan diperoleh kualitas hidup pasien yang meningkat. Adapun tujuan dari asuhan kefarmasian itu sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya problem terkait penggunaan terapi obat serta mengatasi adanya problem terkait terapi obat. Metode asuhan kefarmasian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama SOAP, yang kedua PHARM, dan yang ketiga PAM. SOAP merupakan kepanjangan dari Subjective, Objective, Assessment, dan Plan. Untuk subjektif sendiri adalah merupakan data-data dari pasien yang dapat diambil secara subjektif. Biasanya dapat berupa keterangan-keterangan yang diberikan pasien, atau dapat pula data-data yang diperoleh ketika kita mengamati pasien. Contohnya seperti pasien datang lalu mengeluhkan nyeri kepala, mual, dan muntah. Itu bisa kita masukkan ke dalam data subjektif. Selanjutnya yaitu objektif. Objektif merupakan data-data yang diperoleh dengan berdasarkan angka-angka atau dengan berdasarkan hasil pemeriksaan. Contohnya hasil pemeriksaan tekanan darah, hematokrit, nadi, dan lain sebagainya. Nah, dalam objektif ini juga bisa dimasukkan data-data berupa riwayat pasien. Bisa riwayat penyakit pasien, riwayat keluarga pasien, riwayat lingkungan sosial pasien, dan lainnya. Selanjutnya yaitu asesmen adalah data-data terkait tentang terapi obat. Problem-problemnya seperti apa saja. Misalnya, apakah terapi yang diberikan kepada pasien sudah tepat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu plan. Selanjutnya kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode PHARM. PHARM kepanjangan dari Finding, Assessment, Resolution, dan Monitoring. Finding di sini tidak jauh dari pengertian tentang data subjektif dan objektif pada metode sebelumnya, yaitu pada metode SOAP. Jadi di finding ini merupakan suatu temuan klinis yang menunjukkan apakah suatu penggunaan terapi obat dapat memungkinkan terjadinya permasalahan. Selanjutnya yaitu asesmen. Sebagaimana kita ketahui pada metode sebelumnya, yaitu metode SOAP, asesmen itu merupakan suatu penilaian masalah terkait obat terapi yang diberikan. Selanjutnya yaitu resolution atau penyelesaian masalah terkait pemberian terapi obat yang jika memang salah diberikan, atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilakukan dalam proses terapi pada pasien terkait penggunaan obat. Yang terakhir yaitu dalam metode ini monitoring atau pemantauan terkait terapi obat terhadap pasien, untuk memberikan jaminan pengobatan yang nantinya akan memberikan hasil baik atau hasil positif terhadap pasien.
Dan yang terakhir yaitu metode PAM merupakan singkatan dari Problem, Assessment, dan Monitoring. Problem sendiri merupakan suatu pengumpulan dan penginterpretasian informasi atau data-data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah secara aktual dan potensial. Lalu ada assessment, yaitu suatu upaya-upaya untuk mengatasi problem tersebut. Dan yang terakhir yaitu monitoring, yang merupakan suatu pemantauan terhadap pasien terkait penggunaan terapi obat, serta memberikan jaminan pengobatan kepada pasien untuk memperoleh hasil yang optimal.